kolom chat buat teman-teman yang saat ini sedang mulai bisnis atau selama ini sudah jalan tapi masih UMKM skalanya atau mungkin juga udah ada yang besar. Tolong tulis di kolom chat. Saya misalnya, coba ada nggak? Ingat ya, kalau kita berinteraksi itu artinya kita memberikan fokus dan energi kita. Artinya apa? Artinya kita benar-benar ingin menyerap dan artinya doa kita bersama supaya kita selesai ini dapat sesuatu yang berguna untuk kemajuan hidup kita dan kemajuan apa namanya pikiran kita, hati kita supaya bisa dipraktekkan untuk apapun ya, apakah itu nanti kesejahteraan finansial, kesejahteraan emosi, kesejahteraan hubungan gitu. Tolong ditulis teman-teman yang saat ini sedang berbisnis, apakah UMKM, startup ataupun sudah besar, atau berniat suatu hari ingin bisnis. Tolong tulis di kolom chat dan katakan saya gitu. Nggak usah rumit, tulis aja yang UMKM gitu atau yang mau startup atau yang saya niat bisnis mas gitu ya. Eh, Tulis saja ya, UMKM dan kerja di perusahaan bagus, 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 itu start yang bagus, start yang bagus. Kerja nggak apa-apa, buat yang kerja misalnya suatu hari ingin apa namanya memulai bisnisnya sendiri gitu. Main band itu termasuk UMKM, jangan salah ya. Bukan band yang dikelola dengan baik itu bisa menjadi sebuah prospek bisnis yang luar biasa, jangan salah. Pak, kalaupun teman-teman ada nulis, Pak, saya pecinta alam, Pak, bareng teman-teman naik gunung. Loh, pecinta alam bukan berarti nggak bisa jadi sebuah sarana untuk tanda petik membangun organisasi dan berbisnis, loh. Jangan salah, ya. Dan di semua itu baik main band, baik pecinta alam misalnya, ya naik gunung, atau menjelajahi hutan, masuk ke dalam goa, gitu. Itu bisa jadi kegiatan yang selain memuaskan hobi kita, tapi juga bisa menghasilkan. Jangan salah ya. Jadi ayo tulis apapun kegiatan teman-teman gitu ya. Ada nggak yang saat ini UMKM atau startup atau misalnya masih kerja mas gitu, tapi suatu hari ingin bisnis gitu. Boleh tulis, yuk. Saya ingin menyapa teman-teman semuanya ya. Tulis. Nah, kenapa saya minta apa nulis ini supaya saya dan Mas Dodi bisa ngelihat nih, gitu. Terlebih lagi Mas Dodi sebagai katakanlah tamu utama kita pada malam hari ini, ya. Sekali lagi, nggak nggak akan teman-teman gitu ya sempat memalingkan ke fokus lain kalau nanti Pak Dodi udah cerita, ya cerita tentang apa. Sekali lagi fokusnya adalah pengembangan organisasi, pengembangan perusahaan, pengembangan diri dalam sebuah tim ya. Mas, apa bedanya misalnya dagang dan bisnis gitu? Itu beda loh. Dagang itu bagian dari bisnis. Oke, boleh. Kalau dagang, saya memegang langsung, saya masih ngerjain sendiri. Nah, dalam hal ini, target kita adalah dagang duluan dan kemudian nyari jadi bisnis. Yaitu apa? Membangun organisasi di mana suatu hari eh, toko kita, ya tempat kita dagang tadi, itu bisa ditinggal. Apakah ditinggal karena kita memang mau ada urusan lain, ditinggal misalnya tanda petik jalan-jalan bersama keluarga, atau misalnya untuk sebuah urusan yang urgent misalnya berkaitan dengan apakah itu keuangan, kesehatan dan sebagainya. Tetapi kalau kita bisa mengelola tim, maka yang terjadi adalah kita nggak usah takut ninggal bisnis kita ya. Tapi kalau saya sendiri dagang gitu ya, maka ketika saya pergi dagangan saya berhenti gitu. Jadi apakah TikTok jualan di TikTok itu bisnis bisnis tapi itu masih dagang karena saya yang harus jualan terus. Nah begitu saya sudah punya tim yang dagang buat saya itu sudah bisnis namanya ya. Jadi teman-teman, nah kenapa saya ngomong gitu karena saya nggak mau panjang lebar. Teman-teman kalau mau bikin bisnis, mau bikin dagangnya jadi bisnis yang berjalan dan berkembang ya dengan tim bukan cuma sendirian, maka ahlinya itu cocok pada malam hari ini yaitu Mas Dodi ya. Jadi kalau ditanya kredensial beliau apa namanya CV-nya, biodatanya segala macam panjang ya. Mas Dodi ini sudah malang melintang dalam banyak industri yang paling besar itu adalah industri banking, keuangan ya. Jadi Mas Dodi ini sangat paham tentang sebetulnya tentang keuangan, tentang manajemen. Tetapi pada hari ini khususnya Mas Dodi akan share cerita dan membawa kita semua ke sebuah dunia yang indah gitu tentang
sumber daya manusia. Ya, kesannya kalau sumber daya manusia kan, wah, bahasa tinggi ini gitu. Hubungan dengan orang dah titik. Gitu. Ya, hubungan dengan orang. Jadi Mas Dodi akan berdiskusi dengan kita. Kenapa saya katakan berdiskusi? Karena ini coaching ini adalah bagaimana coaching seminar, di mana kita justru menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan teman-teman untuk memang ingin tahu masalah sebenarnya, bukan teori-teori, bukan hal-hal yang ketinggian, tapi sudah dipraktikkan enggak. Tanyalah, uh, maka Mas Dodi akan menjawab. Termasuk yang remeh-temeh. Remeh-temeh itu kayak gimana Mas misalnya? Remeh-temeh itu misalnya yang hubungannya sama katakanlah drama gitu di apa di kantor gitu. Ya, lo apakah tiap kantor pasti ada drama? Oh, tiap kantor pasti ada dramanya. Ya, tiap kantor pasti ada dramanya. Nggak ada kantor ya yang tidak ada dramanya. Tinggal dramanya itu kecil atau besar, kan gitu ya. Ya, tinggal dramanya itu kecil atau besar. Ada yang dramanya masih bisa dihandle, masih bisa ditahan-tahan. Ada yang dramanya sudah sampai membuat orang-orang yang penting atau orang-orang yang hebat itu di perusahaan tersebut jadi mundur pelan-pelan, atau resign, atau gitu jadi nggak berprestasi. Nah, itu baru drama ya, baru drama. Belum lagi ketika tim di kantor, itu masing-masing kayak masing-masing unit, masing-masing fungsi, masing-masing divisi atau departemen, itu kayaknya urusan sendiri-sendiri. Nggak mau bantuin, ya. Misalnya ada yang datang minta kita minta tolong gitu ya. Ada yang pernah kayak gitu nggak coba? Minta tanya ke bagian lain, ke bagian lain. Bukan urusan gue, urusan sendiri lah. Ada nggak kayak gitu? Suka atau tidak buat teman-teman yang kerja, apakah itu di perusahaan kecil atau sampai besar, bisa jadi itu terjadi hal-hal. Nah, itulah gunanya kita berada di sini, itulah gunanya kita sama-sama belajar nanti, diskusi nanti, dan tanya lebih dalam nanti sama Mas Dodi. Kenapa? Saya nggak sih orang yang biasa handle perusahaan-perusahaan multinasional besar mau menyempatkan waktunya untuk diskusi bersama-sama kita supaya kita bisa dapat nilai tambah dalam berhubungan dengan orang lain, terlebih lagi untuk hubungan kerjaan atau bisnis. Dan bisa jadi suatu hari ini menjadi penyelamat kita supaya bisnis kita, toko kita, restoran kita, atau apapun kita menjadi bisnis yang berkembang dan bisa jadi autopilot. Kurang lebih kayak gitu. Jadi kalau saya ditanya, gitu, apa namanya, apakah narasumber yang dihadirkan di sini pada malam hari ini sudah tepat? Saya nggak bilang tepat, saya akan bilang sangat tepat. Ya, kalau kalau teman-teman nanyanya juga belak-belakan gitu. Jangan ditahan-tahan. Yuk jangan jadi kayak banyak orang di luar sana yuk. Kalau misalnya webinar ya diem pasti tanya gitu loh. Wong udah dikasih kesempatan, nanti begitu nggak ada sesi kayak gini baru bertanya-tanya, ya baru ngomong. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, gitu. Ya. Jadi sekali lagi sebagai dari saya jangan kelemahan saya gitu. Sesinya master trainer kita yang luar biasa tentang teamwork gitu ya, membangun hubungan, membangun produktivitas bersama-sama dengan rekan kerja kita, bawahan kita, atasan kita, ya. Kita akan nanti belajar banyak dari Mas Dodi. Sekali lagi saya garis bawahi, tanya ya. Tanya apa Mas? Ya, ya Anda sedang mengalami apa? Atau kepikirnya apa? Apa yang teman-teman takutin sih? Kalau misalnya nanti membangun tim, atau Pak saya mau pindah ke tempat kerja baru. Kira-kira, nah tanya ya. Gitu kira-kira Mbak Ulfa. Kalau ditanya siapa Mas Dodi, saya ceritakan tentang berbagai macam bisa banyak sekali. Dan kalau teman-teman ketik di Google tuh Mas Dodi, teman-teman akan melihat bahwa Mas Dodi ini orang terkenal gitu ya. Dan terkait sekali lagi tentang sumber daya manusia. Jadi kita berada di depan orang tepat. Dan tidak akan jadi apa-apa kalau teman-teman diam saja atau pasif. Hujani Mas Yudi dengan pertanyaan-pertanyaan. Maka kita akan belajar dari suhunya, kita akan dapat dagingnya, dan kita akan bisa prakteknya. Kurang lebih kayak gitu. Monggo, Pak Ulfa, silakan. Oke, openingnya lumayan langsung itu ya, ngasih pencerahan buat teman-teman biar nggak malu-malu nih untuk bertanya. Sebelum itu, Intinya, kalau kemaluannya jangan gede-gede malam hari. Ya. ada harus itu ya. Oke, Ulfa mau Dikecilkan dulu, dikecilkan dulu. Ulfa mau ngasih sebelum kita lanjut ke materinya, Ulfa mau ngasih informasi nih buat teman-teman.
Sebentar, Ulfa mau share screen terlebih dahulu. Izinkan Ulfa share screen ya. Jadi sebelum mulai, biar tidak apa ya, tidak lupa bahwasanya 2 minggu lagi kita akan ada kelas lagi nih teman-teman. Bentar ya. Apakah layarnya udah ada share screen-nya? Sudah. Oke. Ah, Oke. Jadi eh Ulfa mau promosi sedikit nih. Jadi akan ada event terdekat kita di tanggal 7 Mei. Nah, ini nanti eventnya tentang penjualan, betul ya Pak Kirdi ya? Tentang ya, penjualan. Jadi betul. nanti akan membahas strategi closing G2 West. Tingkatkan penjualan tanpa ditolak. Jadi buat teman-teman yang biar nggak lupa, langsung nanti bisa langsung daftar ya. Jadi biar langsung ikut di event selanjutnya, biar nggak kelupaan gitu ya. Nah, Ulfa mau cop-cop lagi nih tentang apa sih Narapati Institute itu. Narapati Institute ini jadi platform untuk edukasinya. Jadi nanti akan ada kita akan fokus untuk membantu UMKM, terus pekerja, mahasiswa, terus pebisnis pemula gitu ya. Nah, ini adalah produk-produk kita, bisa dicek di layarnya semuanya. Jadi kita punya coaching, seminar gratisnya, webinar gratisnya. Kita juga punya e-course. Kita juga punya coaching private. Jadi kalau kalian merasa tidak puas dengan, bukan tidak puas, merasa kurang dengan kelas kita hari ini karena kayak kok ini terlalu bentar sih buat kita yang mau belajar gitu. Nah, kalian bisa booking untuk coaching private. Di sini nanti mentornya siapa aja? Nih, lengkap banget mentornya ya. Di sini ada 4 mentor untuk coaching private-nya. Kalian boleh chat Ulfa untuk siapa-siapanya mau dibookingkan. Gitu. Oke, mungkin itu aja sih biar nggak lama-lama. Kalian kan pengen belajar juga ya. Biar Ulfa langsung mulaikan aja. Ulfa langsung lempar nih buat Pak Kirdi sama Pak Dodi gitu. Untuk share screen apa perlu dibantu Ulfa untuk share screen atau Pak Dodi mau share screen sendiri? Boleh dari Mbak Ulfa aja Oke, kayaknya. Ya, dari Pak aja ya. Jadi Pak ya. Kirdi nanti tinggal arahkan ya Pak Kirdi ya. Oke. Pak Kirdi aman? Aman, aman. Oke, boleh langsung dimulai saja Bapak. Waktu dan tempat dipersilakan. Monggo Mas Dodi, silakan. Ya. The pleasure. Ya, selamat malam rekan-rekan semuanya. Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Eh, jadi ini kadang-kadang ada beberapa pertanyaan ya, bener ya. Pertanyaan-pertanyaan awal yang sebenarnya kayaknya rasa-rasanya setiap dari teman-teman pasti pernah ngalamin gini ya. Ya, di kantor saya komunikasi antar timnya sangat kurang, sering banget salah paham, gitu ya. Nah, siapa yang pernah mengalami kayak gini? Ayo, coba saya tanya deh. Biar, Jujur enggak, teman-teman. ayo, siapa yang suka salah paham? Terus Ini sejauh online, ini nggak apa-apa, jujur aja. Yang pernah nggak salah ketahuan paham, juga, ya kan? Nah, ya, siapa yang pernah ngalamin kayak gitu? Coba. Ada? Saya, Siapa aja? Pak, Nah, salah pahamnya di mana, Kak? Gitu. Ayo, salah pengalaman. pahamnya terkait logat. Logatnya kurang asik ya? Atau logatnya karena salah omong atau gimana, Kak? Jadi orang Sumatera itu Heeh. logatnya rada keras. Kebetulan Hmm. bekerjanya di daerah Jawa. Hmm. Jadi di Jawa itu sedikit lebih pelan atau sedikit lebih halus. Jadi ketika Hmm. yang kita sebenarnya ingin memberitahu, tapi yang di Hmm. sana itu kayak kok naik nadanya gitu. Hmm. Padahal emang logatnya aja yang seperti itu. Hmm. Gitu ya. Itu karena beda 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 area nih, udah mulai rooming nih ya, gitu ya. Atau ada bukan cuma rooming tapi lebih ke cara intonasi, nada suara gitu ya. Jadi itu yang buat orang juga salah nangkap gitu ya. Contohnya ngomongnya apa sih Kak? Sampai sampai terjadi apa namanya? Banyak hal sih Pak, saya bisa kasih Hmm. contoh kayak Hmm. eh, minta tolong Mbak buat benerin ini untuk ini. Terus gitu, Hmm. ya Pak, nanti saya baikin gitu. Padahal kan itu hanya sekedar ya Pak. Tapi ternyata harus izin Pak.
segera. Ya kan, saya nggak tahu kalau ada kata-kata NC-nya, tapi seiringnya waktu ya mengikut begitu. Tapi Betul. pada dasarnya sampai sekarang logat itu juga tetap kayak ada sedikit miss juga, karena Menarik. itu tidak bisa dihilangkan karena kita Betul. lahirnya di sana. Ya, ya. Teman-teman dari Sumatera, teman-teman dari Sulawesi, ya. Nah, itu yang kadang-kadang bisa ini. Menarik, karena kalau itu sampai terjadi, sejauh ini upaya yang dilakukan apa ya? Udah jalan gitu aja, atau gimana, Kak? Terus, Upayanya pelan-pelan, pastinya saya mempelajari bagaimana budaya-budaya yang ada di sini. Kalau saya tidak mempelajari, sama halnya saya tidak menerima budaya-budaya yang ada di Jawa ini, hmm, di ya, Jawa Timur ini. ya, menarik Pelan-pelan. ya. Ya, Hmm, tapi saat mantap. ini ya Hmm. seperti kayak ada perbedaan. Jadi bahan tertawa sih ketika saya bilang enggih gitu, tapi masih logat Sumatera. Jadi tapi pada dasarnya oh iya dia udah berusaha ya. Jadi saat ini itu sudah jadi guyonan, sudah tidak lagi jadi masalah komunikasi. Menarik, menarik. Yes, betul. Karena ada salah satu hal yang kemudian bisa kita lakukan, saya bilang salah satunya ya, Pak ya. Maka kita mesti tingkatkan frekuensi diskusinya. Benar ya? Supaya orang kenal gitu kan ya. Terus juga kemudian apa? Sering ketemu, ngobrol, diskusi itu udah pasti karena maka kalau tak kenal maka apa? Ya, itu kan ya. Maka kenalan aja gitu ya. Bukan bukan karena tak kenal maka tak sayang, tapi kalau nggak kenal ya kenalan aja. Itu ada kebiasaan-kebiasaan yang mereka juga perlu kenal gitu kan ya. Eee, dan kemudian juga apa ya? Biasa untuk misalnya teman-teman, kalau dari pengalaman saya adalah kita biasa ngomong ya terbuka apa adanya, gitu kan ya. Terus kemudian lebih sering dengar dulu ketimbang kita yang langsung ngomong, gitu kan ya. Jadi kita coba untuk lebih diskusi gitu, terbuka aja, "Pak, nyun sewu ya Pak." Nah itu kan. Nah, sambil mempelajari budaya-budaya apa, terima masukan, ya bersedia tadi seperti Mbak tadi bilang, ya saya dengerin, saya terima kalau dikasih tahu gini. Nah, itu hal yang sudah baik yang dilakukan, yang bisa teman-teman lakukan. Menurut saya itu jadi hal yang menarik ya. Dan tujuannya mereka ngasih masukan atau diem itu kemudian jadi karena kita sudah mulai terbuka, maka terus kemudian bisa nanya, "Mas, kok Mas diem?" Gitu kan. "Kenapa Mas diem, Mas? Ada apa, Mas?" Nah, itu yang kemudian, eee, kita juga perlu ngelatih lagi di hal yang ketiga, terutama ya kita perlu belajar tadi seperti itu. Mengenali budaya lokalnya seperti apa, keterampilannya kita mesti latih. Ya, kalau memang perlu, apa namanya, ada aktivitas bersama, ngobrol bareng, ini ya rasa-rasanya itu hal yang bisa kita lakukan. Kira-kira gitu sih Mas Kirdi, kalau misalnya ada situasi-situasi kayak gini ya, eee, supaya bisa lebih ngobrolnya lebih efektif gitu ya, kalau enggak Buat saya menarik nih topiknya, Mas. mhm, mhm, Karena kayaknya saya mirip-mirip pernah kejadian, tapi dibalik. heeh, Saya heeh, kan Jawa, gitu heeh, ya. Kejadiannya di Baligen, di pinggir Danau Toba nih. Ya Bu ya, sih ya, gitu. Kebetulan, kebetulan saya ada kerabat dekat lah di sana, sudah saya anggap kakak gitu di sana. Pada suatu malam kita lagi ngobrol-ngobrol kalau malam-malam di balik itu paling enak tuh kongko-kongko sambil dengerin orang main gitar di Lapo, mmm, Mas Dodi. Nah, saya tanya sama kenalan saya nih, Bang, itu orang di belakang marah-marah ke Bang? Saya tanya gitu. Karena ngomongnya kencang, heeh, saya tawain gitu ya sama abang angkat saya ini. Enggak Bang, itu memang cara ngomongnya gitu Bang di sini. Ya, jadi kan kurang lebih mirip ya. Cuman kalau, mhm, kalau misalnya eh, ibu ini kemudian di wilayah Jawa, saya di wilayah Sumatera gitu. Nah, kalau saya masih tambahan masukan aja, kayaknya Mas Yogi, kalau mungkin teman-teman masih ingat ya, kalau dalam hidup tuh ada tiga kata penting dalam hidup, ya, mmm, ada tiga kata penting dalam hidup. Mbak Ulfa, kalau yang bisa nyebutin tiga kata penting dalam hidup, tiga orang pertama kita kasih free nanti itu ya, ebook ya, sama Mbak Ulfa ya, Mbak Ulfa yang pilih ebooknya, ya.
siapa yang bisa nulis 3 kata penting dalam hidup? Tulis di kolom chat. Apa aja kata-kata yang benar, 3 orang benar pertama, dapat hadiah e-book dari Mbak Ulfa. Mbak Ulfa catat nanti siapa ya yang menang. Ayo, ada yang berani nggak nulis? Kata-kata apa aja? Hanya 3 orang loh, hanya 3 orang. Hanya 3 orang. Kata penting dalam hidup. Kata yang perlu kita tulis, lakukan dalam hidup, sampaikan dalam hidup. Hmm. Ayo, siapa lagi? Ayo cepet-cepetan. Hanya 3 orang dapat free book dari Mbak Ulfa, dari Narapati Institute. Ayo, ayo, silahkan. Oke, udah ada tuh 1 orang, Mbak Rara. Keren, terima kasih Mbak Rara. Mas Agung, tolong maaf, terima kasih. Oke, baik, sudah 3 orang. Sudah 3 orang, maaf, tolong, terima kasih. Ya, kenapa saya karena bilang seperti ini melengkapi tadi Mas Rudi itu keren loh. Sadar nggak teman-teman bahwa masalah utamanya tuh kalau salah paham itu adalah komunikasi ya, namanya miskom kan ya. Gitu ya Mas Rudi ya. Iya, Ya. banget. Nah, supaya kita bisa diterima, salah satu kata-kata yang bisa kita sampaikan di tempat yang asing mungkin buat kita biar nggak salah paham, itu adalah maafnya di depan. Jadi maaf, tolong, terima kasih, tapi di depan, di awal baru ketemu perkenalan itu kalau saya memilih bilang maaf ya teman-teman kalau nanti dalam prosesnya saya ada kesalahan dan dalam sisi logat, dialek, eh, karena saya beda pulau, saya minta maaf kalau misalnya nggak sesuai ekspektasinya dan nggak sama dengan sini, saya tolong diajari. Terima kasih untuk mau mengajari saya ke depannya. Terima kasih mau bersabar sama saya. Gitu. Dan tolong kalau misalnya saya salah langsung dikasih tahu aja, jangan dipendam misalnya. Kata-kata itu dilakukan di depan ya Mas Dodi ya. Jadi nggak, Iya. jadi daripada nanti maafnya, mendingan maafnya di depan, tolongnya di depan, terima. Ya, that's interesting. Betul. Jadi memang mesti begitu ya teman-teman ya. Karena biar bagaimanapun bukannya kita jadi empok oneng yang dikit-dikit minta maaf ya, gitu ya. Tapi lebih kepada maafnya bukan karena kita salah juga, gitu kan ya. Tapi maafnya lebih karena ya kira-kira mohon izin lah gitu ya. Izin ya Pak, kok saya kurang paham ya, gitu ya. Nah, Yang minta maaf terus bukan oneng deh kalau nggak salah. Bukan Pok Indun siapa ya? poin dun. Yang tahu bisa ngasih tahu saya pertama 1 orang yang bisa ngasih tahu siapa yang minta maaf terus dalam Bajai Bajuri dapat e-book lagi dari Mbak Ulfa dan Narapati Institute. Ayo, siapa? Ayo. Bukan oneng. Ada Udah itu ke- yang nggak mau tahu gitu, emang aslinya orangnya pinter loh gitu ya. Ya. Ayo, ada nggak yang tahu? Bajai Bajuri ini Mas Adi, tapi ini saya ngomong ini karena saya lupa sih sebetulnya. Kasih hadiah. Emang Pok Indun? Ya. Emang Pok Indun bukan, iya nggak sih? Namanya siapa sih ya? Kayaknya itu deh bener ya Mas Gendi. Ini saya sambil nyari di Google loh. Ya, poin dun, betul. Nggak pakai poin dun. Bukan Pok Indun. Di Google dapat nih. Ayo, siapa? Kalau kalian nulis, dapat hadiah. Yang benar. Bukan Pok Indun. Pok Indun tuh, bukan Pok Indun. Ada 1 orang. Udah dapat nih namanya nih. Baru ingat. Ayo, ada yang googling dan cepet nulis di sini nggak? Ayo, coba. Dapat hadiah. Yang berhasil dapat hadiah. E-book canggih dari Narapati Institute. Mbak Ulfa akan mencatat namanya. Ayo, siapa yang banyak minta maaf di Bajai Bajuri? Ayo. Nah. Akhirnya dapat, selamat Mbak Rara, dapat 2 e-book. Ya, dapat 2 e-book. Yang beruntung, nggak beruntung sih ya Mas Dodi ya. Hari ini keuntungan, hari ini bicara keaktifan dalam belajar. Ya, betul. Nah, ini part dari latihan dari komunikasi sebenarnya. Supaya ketika kita ngobrol, ketika kita diskusi, apalagi di tim gitu kan ya, kenapa perlu lebih terbuka, lebih aktif itu jadi salah satu hal yang membuat gitu ya. Kalau tadi di kantor saya komunikasi antar timnya kurang, sering salah paham, ya karena kita nggak aktif melakukan komunikasinya. Diam-diaman, nggak ada orang yang bisa baca pikiran orang gitu ya.
kalau saking sering bisa baca pikiran orang, itu ada yang udah dipanggil yang maha kuasa karena dia bisa baca pikiran orang cepet-cepet, gitu ya. Jadi eh, penting untuk bisa menyampaikan, gitu ya, dan latih untuk bisa terus menyampaikan, gitu. Itu ya. Boleh ada pertanyaan berikutnya, Mbak Mbak Ulfa Mbak berikutnya. Ulfa, coba. Apa yang kemarin ini? Ini. Gimana cara praktis untuk ini siapa yang di sini yang anggota timnya atau di grupnya atau bahkan yang bersangkutan sendiri tidak merasa cukup termotivasi untuk mengembangkan diri, ya? Atau atau sejauh ini saya belum mencoba langkah apapun untuk ngatasin. Oh, sampai segitunya ya. Waduh, ini kenapa nih? Eh, Desperado atau udah saking ininya ya? Eh, Kira-kira apakah ada teman-teman gimana supaya anggota timnya termotivasi untuk terus ngembangin dirinya? Ayo. Apakah ada yang punya pengalaman kayak gitu seperti tadi? Ya, ada? Boleh, siapa yang tahu nih? Mungkin yang tipe ini kali ya Mas Budi ya. Hmm, Mungkin ada yang belum ngeh gitu ya teman-teman gitu hmm, bahwa em, yang timnya itu nggak mau mengembangkan diri. Ada orang yang datang ke tempat kerja, ya udah datang terus ngerjain yang ya, itu ya, terus nggak ya, berpikir bahwa mau lebih, mau berkembang, mau belajar hal baru. betul, Sementara orang betul. udah ada kebiar tentang AI gitu, artificial Eh, intelligence, dan buatan ini halah apa to AI kan apa gitu ya, Ya, wes ini AI gitu. Gini-gini aja udah baik kok. Mungkin gitu ya, kalau ya. Datang jam 8, pulang jam 5 udah kayak robot gitu ya. Yang penting kerja baik, kerja benar. Kalau bos saya Mas Kiri, yang penting Mas Kiri udah happy, senang, eh, gitu kan, cukup itu aja. Nggak mungkin yang ngomel-ngomel. penting halal mas, halal yang penting. Oke. Ya. Terus karena ngerasa juga misalnya, alah saya kerja baik juga, kayaknya nggak ngefek gitu. Nah, itu dia. Eh, Nah itu keren tuh, itu keren tuh mas, itu keren eh, tuh. ya, ya kan? Kayaknya gue udah kerja baik juga, kayaknya nggak ngefek juga. Nah, ini yang kemudian, nah, buat tadi Mas Kidi sampaikan, teman-teman di level mana sudah berbisnis atau masih berdagang, gitu kan ya. Nah, mau di level apapun sebenarnya, penting, penting di awal bahwa kita punya kesamaan dalam artian purpose-nya kita mau ngapain sih, tujuannya kita mau ngapain kita kerja itu. Gitu. Hanya sekedar memenuhi datang jam 8 sampai jam 5, gitu kan ya. Atau kita perlu punya ada sesuatu yang lain yang berbeda. Karena tujuan akhirnya, kalau orang udah punya tujuan, gitu kan, ibaratnya kalau orang udah punya tujuan, pasti apapun dikejar, benar ya? Ya, waktu masih ngejar apa sih sini, siapa yang kayaknya rata-rata banyak yang udah nikah atau banyak yang belum nikah. Nah, kalau waktu lihat ada yang diincar, pasti dietnya banget, bener nggak? Nggak usah diminta apapun, hujan badai diterjang, gitu kan ya. Motivasinya begitu besar, karena dia udah punya tujuan. Nah, titiknya gimana membuat atau kemudian meyakinkan kalau kita di dalam tim, bagaimana kalau teman-teman jadi atasannya atau teman-teman jadi tim leadernya, gimana kemudian membuat mereka bahwa mereka tahu bahwa ada sesuatu yang mau kita kejar di sini. Nah, tujuannya itu yang menjadi sesuatu yang jadi penting gitu kan ya. Dan pasti harus ada maknanya. Kalau orang cuma sekedar datang kerja, ya, ini menarik nih. Di saat briefing, kasihnya ngasih semangat pagi, menentukan tujuan bersama. Nah, itu bisa, gitu ya. Sangat bisa. Tinggal pertanyaannya adalah, apakah kesadarannya, mereka sudah punya kesadaran yang sama di titik itu atau belum? Nah, ini ngebangun itu ya. Ngebangun motivasi seperti kamu ngejar pacarmu itu loh, gitu kan. Nah, sesuatu yang triggeringnya dari dalam, bukan digusa-gusa kalau orang Perancis bilang, bukan digebah-gebah gitu kan ya, bukan yang diperintah-perintah bahkan dimarahin gitu, tapi ini sesuatu yang dari dalam. Nah, itu dari dalam itu, bikin yang dari dalam itu, nah itu nggak usah ditanya, ya, nggak usah dikasih teori, betul bisa jadi dikasih contoh dan kasih tindakan nyata. Jadi
ini baik sekali gitu ya, bahwa kemudian bisa sama-sama gitu. Dia ngasih lihat, oh contohnya caranya gitu. Nah, yang jadi catatan kan, yang jadi challenge juga kemudian kadang-kadang udah dikasih contoh ya Pak, udah dikasih tunjuk, udah dikasih lihat kalau kerja tuh ya mestinya sampai all out gitu ya. Dia tetap aja ya. Nah, karena yang motivasi tidak hanya motivasi yang dari luar, tapi motivasi dari dalamnya juga perlu ditumbuhkan. Nah, numbuhinnya itu gimana caranya supaya perasaan ngejar pacarnya, ngejar sesuatu yang itu bisa tumbuhin dari dalam. Nah, numbuhin dari dalam apa? Nah, biasanya hal yang ketiga yang kemudian bisa dilakukan adalah salah satu ya triggernya bisa dari luar itu. Setiap orang itu kadang-kadang nggak cuman nggak perlu di gimana-gimanain ya. Cukup tadi 3 kata kuncinya itu. Ketika ada seseorang melakukan sesuatu yang baik, diucapkan terima kasih itu buat dia kadang-kadang sesuatu yang apa? Sangat berharga ya, Mas Kirdi ya. Sesuatu yang buat dia value gitu ya. Cuman ya jangan cuman terima kasih doang ya. Nah, kalau terima kasih doang di mana-mana. Kalau orang kerja, ujung-ujungnya nggak bisa dipungkiri, ujung-ujungnya gitu kan ya. Ujung-ujungnya juga nyari yang namanya insentif, yang kayak gitu-gitunya juga tetap mesti jalan gitu. Nah, insentifnya yang lebih formal, jelas gitu ya aturan mainnya. Nah, ini yang kemudian perlu jadi catatan. Betul, tadi itu bilang berikutnya supaya tadi Mbak Rarani juga kasih catatan nih. Ada briefing, coaching, dan counseling. Nah, dan let us do this part gitu ya. Jadi kita bisa bantu teman-teman juga untuk do the format gitu ya. Gimana caranya supaya teman-teman atau menumbuhkan motivasi yang supaya muncul juga dari dalam. Enggak semata-mata yang, oh nanti kalau ini kamu dapat ini loh, kamu dapat ini loh. Sometimes bukan itu juga yang mereka kejar, tapi ada hal lain lagi yang jauh lebih penting yang mereka akan cari gitu. Nah, monggo silahkan. Apakah di sini ada pertanyaan lagi? Atau sejauh ini upaya yang dilakukan tadi briefing udah aman, timnya termotivasi. Ya, maunya sih sekali briefing sepanjang minggu ya. Ada ada di atas terus. Briefing pagi, siang udah kendor kan gitu kan? Itu istilahnya apa tuh? Tomat ya. Tobat kumat ya. Heeh. Mas, saya lupa ya pernah dapat kata-kata ini dari mana. Mungkin Mas Dodi ingat gitu ya. Antara dua orang, Anthony Robbins atau Zig Heeh, Ziglar. Buat orang yang heeh, nggak tahu namanya nggak penting lah, udah nggak waktu heeh, ujian kok, gitu. ya. Cuman ini biasanya kelihatan agak pinter aja lah gitu tanya ke Mas Dodi. Nah, apa namanya, kata-katanya si Tony Robbins apa Ziglar ini dua tokoh motivator dunia nih. Dia pernah bilang, salah satu dari mereka itu pernah bilang, motivasi itu kayak mandi. Jadi tiap Ya. hari itu harus kita ulang ya, kecuali Anda termasuk orang yang nggak mandi tiap hari loh ya. Hmm. Itu nggak berlaku gitu. Tapi kalau yang mandi tiap hari itu motivasi itu kayak mandi tiap hari. Jadi saya tiba-tiba tadi Mas Dodi cerita tadi, saya keingat sama kata-kata mereka itu, ya orang-orang yang pinter-pinter itulah gitu ya. Eh, eh, saya teringat. Terus kemudian kalau saya digotak gatok kayak dicocok-cocokin gitu, ya disambung-sambungin, kata-katanya itu jadi akhirnya kalau kita sebagai pimpinan atau rekan kerja dan ada di tim kita atau rekan kita yang tanda petik tidak termotivasi, bisa jadi mungkin kita kurang memotivasi mereka. Tanda petik ya, motivasi ini bukan kemudian Anda muncul di depan mereka terus bilang, ayo kamu bisa, hebat, kamu bisa kok. Gitu. Ya nggak gitu. Tadi coaching, counseling, briefing dan sebagainya gitu. Tapi bisa jadi itu harus dilakukan tiap hari kali ya Mas Dodi ya, Ya, dalam berbagai bentuk gitu. betul. Konteksnya kadang-kadang atau hal yang bisa dilakukan sesederhana, terima kasih ya kamu sudah datang lebih awal, gitu kan ya. Nah, Nah, itu ya. saya Simple lupa tuh Mas. aja, ya kan? Terima kasih kamu sudah datang lebih awal. Terima kasih, reportnya sudah saya terima loh. Sudah lebih rapi ya dari yang kemarin ya, saya suka nih. Gitu. Itu bentuk-bentuk apresiasi sederhana yang sebenarnya notabene nggak perlu keluar apa ya, secara monetary nggak perlu keluar, bener nggak? Hanya dan perlu kebaikan hati, apresiasi itu sederhana. Jadi ini salah satu bentuk motivasi yang paling ciamik lah istilah saya. Ketika
orang itu diberikan kata-kata yang memang sesuai dengan realitanya. Pun kalau ngasih apresiasi ya katanya kan mesti tulus gitu kan ya, bukan tulus band ya, tapi harus tulus gitu. Tulus dari mana? Kelihatan dari mukanya gitu kan. Ih, Bukan mulus ya, Mas. ya bukan bulus ya. Harus tulus gitu. Ngomong ya kalau ngomong tolong. Ini kan balik lagi nih, menggarisbawahi apa yang tadi Mas Kiri sampaikan gitu ya. Ini masalah komunikasi lagi. Ketika ngomong, ya tolong ditatap gitu kan. Jangan terima kasih ya tapi sambil melengos. Ya, itu juga orang juga ini basa-basi banget sih kan gitu kan. Jadi that's bentuk apresiasi. Ketika you say something, just lihat orangnya gitu kan. Ngomong dan itu ngomong realita gitu kan ya, bukan sesuatu yang orang kadang-kadang suka bikin sesuatu yang kemudian ditanya, "Emang saya ngerjain apa, Pak?" Kayaknya itu parah tuh kalau kayak gitu. Eee, "Bapak kok muji saya? Kayaknya bukan saya deh yang ngerjain." Itu parah tuh. Itu maksudnya mau bikin orang termotivasi, jadi bikin orang jadi eee, jadi, "Ini orang apa sih? Nggak penting banget." Apalagi kalau anak-anak sekarang kan, "Bapak memuji saya emang mah biasa aja sih, Pak," yang kayak gitu. Nah, di titik itu, gitu kan ya, di titik itu yang sering kali terjadi. Dan dia coba lihat aja, bedain aja, pasti teman-teman juga sering ketemu, kita niatnya mau apresiasi orang, tapi orangnya kayaknya B aja gitu kan, B banget gitu kan, biasa aja. Nah, berarti, itu salah satunya, Mas Kiri kan juga pakar, wajah ini kan. Jadi kalau digituin kelihatan, nih orang, nggak kena nih, gitu kan. Eee, jadi istilah salah satu indikatornya coba, dia mukanya jadi berbinar-binar gitu kan ya, senang, atau, "Mmm, basi Bos," gitu, bisa ngomong dalam hati kan. Nah, kalau yang kayak gitu berarti cara kita memotivasi, cara kita mengapresiasi, perlu kita ini, perlu kita edit ulang lah gitu istilahnya ya. Perlu kita revisi lagi, apakah sudah sesuai realita atau belum, gitu kan ya. Sesuatu yang terjadi saat itu jadi kalau ngasih motivasi, ngasih apresiasi terutama, just do on the right way gitu. Harus benar caranya, terus on the right place, the right time gitu kan. Jadi, eee, jadi niatnya mau motivasi malah bikin orang jadi demotivasi sangat mungkin gitu. Nah, ini mau bos mah cuma basa-basi doang, ya. Karena ada bos besar lagi aja, makanya dia ngomong kayak begitu. Itu parah tuh kalau udah kayak gitu, ya. Jadi, so please do itu tadi. Dan pastikan ya teman-teman, namanya motivasi tanpa iming-iming sebenarnya, apalagi kalau bentuk apresiasi, gitu ya. Thank you ya kamu udah datang lebih pagi ya, besok jangan telat lagi ya." Itu nggak motivasi itu. Ya, you expect something gitu kan. Nah, that's not motivating, and not Kelihatan even nggak tulus ya. apresiasi. Iya ya, itu pasti nggak tulus gitu. Thank you ya, ini kerjaannya udah rapi loh, saya suka loh. Besok jangan telat ya." Gitu kan, udah kayak gitu tuh. Ada lagi Mas, ada tambahan lagi Nah, Mas. apa? Mas Rudi, aku minta maaf ya kemarin itu Nah, apa namanya nggak sengaja loh bikin laporannya salah. Tapi kan nah. Mas Rudi duluan yang ngasih contoh nggak bagus. Dan- Ayo di antara sini ada nggak yang pernah minta maaf kata tapi gitu? Ayo. Ya, Ayo, hari ini kita mau komunikasi lo terhadap tim loh dan Mas Rudi terhadap tim itu kan bukan cuma tim di kantor ya sebetulnya betul. kalau kita termasuk keluarga itu tim bukan? Ya, ya, ya. Itu tempat untuk latihan komunikasi paling awal, gitu ya. Ya, so Yang bahaya mencoba mengapresiasi pasangan. Nah. Eh, em, makasih ya kemarin tuh kamu keren banget deh ininya apa namanya ininya kamu ngomongnya ini segala macam gitu ya dipuji. Terus ini meremut gini terus mikir kemarin tuh nggak ngapa-ngapain. Ayo siapa maksud kamu? Apa maksud kamu? ya itu hati-hati ya, hati-hati gitu. So, makanya kalau ngasih apresiasi is supposed to be on the right time. Is on the right time langsung saat itu. Nggak nunggu gitu ya. Nah, teman-teman, supaya tadi nggak itu nggak tahu pengalaman temennya Mas Kirdi kayaknya ya, yang ada kejadian kayak gitu. Sehingga, kamu kemarin cantik loh. Hah? Siapa cantik? Kita kan kemarin nggak pergi kemana-mana.
Ya, itu ya. Itu jadi tolong harus segera saat itu. Nggak nunggu besok, nggak nunggu apalagi 3 minggu yang lalu. Waduh, itu parah banget tuh ya. Jadi dia juga udah lupa kali 3 minggu yang lalu ngapain gitu kan. Nah, itu yang perlu menjadi perhatian. Oke. Sehingga dari situ pasti mau orangnya mau mengembangkan diri. Oke. Ada pertanyaan lagi, Mbak? Nah, nggak sorry, sering banget crash, bingung. Wah, cintai tim. Nah, sejauh ini saya sudah coba ngadain acara kumpul, datengin trainer. Waduh, keren nih. Ya, tapi belum tahu apakah cukup efektif atau ada cara lain. Sampai datengin trainer, bro. Gitu ya. Hmm. Udah bener Jadi, sih Mas Rudi ya. Karena mau belajar, mau mengembangkan ya, diri. Cuman ya. kurangnya apa? Nah, pertanyaannya adalah kemudian apakah kan itu trainer kan berarti dari eksternal gitu kan. Maka yang kemudian perlu dibenahi bisa jadi adalah kalau menurut saya kalau dilihat dari ceritanya di sini bisa jadi leadernya yang kemudian perlu tadi udah kasih contoh, ngasih contoh apa yang dia omong ya, dia dia juga eksekusi. Itu ya. Karena seringkali yang jadi isu adalah kerjakan apa yang saya suruh, tapi jangan kerjakan seperti apa yang saya kerjakan. Nah, itu saya nggak tahu tuh siapa yang ngomong tuh. Ya, jadi Kita ambil nama gitu, siapa ya, gitu. ya, yang pasti bukan Ki Hajar Dewantoro ya, teman-teman. Eh, Atau Gajah Mada, dia ya, kayaknya tahu. ya, itulah. Ya. Jadi artinya kadang-kadang seringkali jadi seorang pemimpin atau leadernya itu, nah, kalau saya itu bilang itu bukan leader, bukan juga pemimpin, itu lebih pimpinan ya. Kalau pimpinan itu pokoknya cuma ngasih instruksi, lo kerjain apa yang saya suruh, tapi jangan kerjain seperti apa yang saya kerjakan gitu kan. Nah, inilah repot. Nyuruh datang lebih awal tapi dia sendiri datang telat kan gitu kan. Nah, gimana mau jadi dicintai sama timnya? Kalau saya akan ngajaknya lebih coba refleksi ke yang bersangkutan gitu. Apakah yang bersangkutan sudah menunjukkan satu itu secara perilakunya. Yang kedua, yang jadi catatan, kalau ini namanya pemimpin, bukan artinya dia tahu jadi yang maha tahu, enggak. Tapi kemudian kemampuan dia secara karakternya juga harus dia tunjukkan dengan sangat baik gitu. Nah, kalau mau dicintai ya tunjukin bahwa yuk memang orang yang layak untuk dicintai gitu. Maka kalau bahasanya layakkanlah dirimu untuk jadi orang yang dicintai gitu. Nah, untuk menjadi orang yang dicintai itu apa? Ya, satu, kalau saya boleh pakai istilahnya saya, lakukan apa segala sesuatu dengan kasih gitu kan. Bahasanya dengan cinta. Kalau you mau dicintai, you harus memberikan cinta juga dong. Bagaimana you memberikan cinta ke anak buahnya gitu kan. Tunjukin bahwa ketika ngomong itu ya dengan lemah lembut gitu kan. Bukan dengan marah-marah gitu kan. Mentang-mentang kan saya pimpinan, saya boleh dong marah-marah. Ya, terus pertanyaannya, kalau you pimpinan marah-marah, emang anak buahmu nggak bisa marah-marah sama kamu juga? Kan gitu. Karena apa yang kamu lakukan terhadap orang lain itu yang juga akan kamu terima sebagai balasannya. Nah, itu katanya si Buddha Gautama gitu kan. Maka ada hukum karma-nya gitu kan. Nah, terus expect orang akan mencintai. Yang namanya cinta itu is earned, ya, bukan sesuatu yang didapatkan, bukan sesuatu yang diminta, gitu kan. Jadi kan akan jadi aneh, ya kan? Ya kan? Sesuatu yang coba, Kayak iya, tolong dong cintai saya. Itu berarti orang ini nggak pernah dicintai sama, gitu, ya kan? Ya, tapi kalau saya tuh ya kan jadi harus ada pihak lain yang menyatakan Kak, tapi kemudian itu didasari apa? Didasari karena kita sudah melakukan sesuatu gitu. Nah, itu yang baru bisa terjadi menurut saya. Itu dan dari pengalaman beberapa teman-teman coba refleksi saja, coba coba lihat apakah saya memang sudah menunjukkan bahwa saya jadi orang yang dicintai. Hal yang kedua, tidak selain kayak karakter aja, tapi juga part yang yang ketiga tadi tadi perilakunya, yang kedua ininya apa namanya karakternya, yang ketiga apa? Ya kemampuannya. Apakah saya sudah memiliki atau sudah mumpuni sebagai seorang pemimpin yang kemudian paling tidak mengetahui hal-hal apa yang semestinya dia ketahui. Ya. Artinya kalau bahasa orang SDM-nya harus kompeten lah, gitu kan. Nah,
harus punya kompetensi. Jangan kamu jadi orang jualan tapi nggak tahu cara jualan kan. Nah, besok kan Mas Kid itu nanti ngejelasin tuh gimana cara jualan. Jadi leadernya mesti hadir, gitu kan. Leadernya mesti ngerti. Jangan cuma nyuruh orang closing tapi dia sendiri nggak bikin closing kan gitu. Gimana sih? Nggak tahu cara bikin closingnya. Atau bahkan belum pernah closing sama sekali. Terus expect anak buahnya untuk closing. Yo aneh kan, gitu kan. Jadi tim leader sales tapi nggak tahu cara bikin closing atau bahkan ngelengkapin dokumen dan segala macam itu. Nah ini kan berarti nggak kompeten. Anak buahnya pasti bertanya-tanya, ini orang jadi tim leader gimana ceritanya ya? Ini orang jadi pimpinan gue gimana ceritanya? Apa karena dia cuma banyak duit aja? Nah kalau kayak gitu kan udah. Jadi itu ya teman-teman supaya bisa lebih efektif. Nah, cara yang menurut saya. Karena trainer yang didatangkan, ya kita sih senang-senang aja suruh datang ya. Nah, harusnya kemudian pertanyaannya, trainer itu ngelatih. Hanya kemudian secara internally mereka juga perlu ngelola. Ya, latih untuk punya kemampuan kompetensi satu hal. Ya, karakternya juga mesti dilatih. Perlu dibentuk gitu ya. Nah, itu. Monggo gitu. Eh, ini menarik Mas Rudi ini. Kan kita tahu tadi bahwa tim yang kita topik bahasan tim di sini kan bisa Hmm. jadi untuk layer pekerjaan kita, Ya, bisnis ya. Tetapi kan kita tadi sudah kita diskusi bersama bahwa tim ini juga bisa berupa adalah keluarga inti kita di mana kita melatih betul. semua prestasi kita di Ya, awal. ya, Satu hal yang menarik Mas, yang kayaknya ini juga sebetulnya inline nih. Jadi maksudnya bisa diterapkan dalam keluarga, tapi juga bisa diterapkan dalam bidang bisnis atau pekerjaan. betul, Dan betul. kata sebetulnya ini cuma membahasakan kata-kata Mas Dodi tadi bentuk pahit. Kata-katanya gini Mas, anak-anak itu ini istilah parenting, istilah orang tua Hmm. kan. Hmm. Kan saya sebagai orang tua itu artinya anak-anak dan pasangan saya adalah tim saya kan gitu ya. Ya, Nah, anak-anak itu biasanya eh, seringkali lupa kalau kita kasih tahu mereka tentang suatu hal. Ya, hmm. misalnya kamu sholat, kamu ke gereja, kamu begini, kamu begini. Dia kadang-kadang dianggap angin lalu, gitu. Iya, 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 ntar Hmm. deh, ntar, kartok, kartok, kartok gitu. Nah, sambungan kata-kata ini adalah, tapi anak-anak biasanya ingat apa yang ditunjukkan oleh orang tuanya. Mereka bisa Ya, mengcopy dengan. Jadi, maksudnya ya kalau saya nyambungin mengkonklusikan kata-kata Mas Dodi tadi adalah eh, kalau misalnya kita mau tim kita solid, nggak sering crash, artinya bisa jadi kita sebagai pemimpin perlu nunjukin dulu kitanya juga solid sama mereka kayaknya ya Mas Dodi ya. betul, betul. Ya, Jadi jadi mungkin perlu kita bedakan juga antara tegas sama keras, keras. kasar Hmm. gitu. Apakah kemudian orang atasan atau pemimpin yang dicintai itu nggak boleh marah? Buat saya Boleh. boleh marah, tapi cara marahnya gimana? Ya, Kalau marahnya, dasar tut tahu ya, misalnya gitu. Semua binatang bumi dan langit keluar semua deh lu. Ya, dasar kamu, misalnya apa, Bigfoot, gitu. Kata-kata hewan-hewan itu keluar, ya gimana kita ya, mau dirujuk sama tim kita, ya, kan gitu. Kalau betul. dipanggil, aku gini, kamu tahu saya kenapa saya panggil? Saya pribadi sebagai atasan, saya marah sama kamu untuk prestasi kamu atau produktivitas kamu yang seperti ini. Itu masih bisa diterima menurut saya. What do you think, Mas? Maksudnya, Ya, ya. Istilah apakah jadi pemimpin itu juga nggak boleh sedih? Boleh, gitu kan? Ya, hanya cara kemudian, nah itu tadi butuh kebijaksanaan ketika bagaimana negur anggotanya, kan gitu kan ya? Nah, dan ini ya istilah saya, ya itulah true leader. Bahkan istilah saya jadi akhirnya dia dicintai. Kenapa? Karena dia bisa marah di saat situasinya nggak mengenakan pun, tapi orangnya bisa paham kenapa dia bisa marah gitu kan. Dan kemudian ngerti salahnya di mana. Kan itu yang penting gitu kan. Sehingga the next eventnya tidak terjadi seperti itu. Dan membuat orang itu merasa apa? Ih, cuman ngomongnya kenapa kok bisa sampai begitu, Mas? Kan gitu ya. Cuma sekedar pertanyaan tapi itu udah jok nancap tajam begitu ya. Nah, eh, justru bukan lebih ke apa kemudian bukan volumenya yang keras gitu kan ya, bukan volumenya yang tinggi, suaranya yang tinggi, terus udah gitu nada suaranya juga udah berapa oktav
kayak Mariah Carey itu 7 oktav di atas gitu. Nah, itu maka yang dibutuhkan adalah yang tadi cara memilihnya sehingga eh, timnya itu ya merasa bahwa ketika saya ditegur itu karena memang dia peduli sama kita gitu kan. Nah, kesepemahaman ini bahwa atasan saya negur saya itu karena dia peduli sama saya mau dia mau saya untuk berbuat benar. Nah, kalau udah sampai kesepemahaman itu, bro, maka yang terjadi timnya pasti akan sangat mencintai pimpinannya gitu kan. Sebaliknya pimpinannya juga pun ketika misalnya prosesnya udah terjadi proses iteratif ya. Ketika anggotanya negor pimpinannya pun pimpinannya nggak merasa sebagai sebuah teguran tapi sebagai sebuah masukan gitu kan. Nah, kalau udah sampai terjadi itu kalau pimpinannya pindah gitu ya, wah itu bisa terjadi tangis-tangisan. Nangis-nangis itu dari tiga malam. Nah, ya, tapi ada yang menarik ketika pimpinannya pindah malah selamatan. Kan itu ada juga kan gitu. Itu berarti pimpinan yang diharapkan untuk segera pindah kan gitu. Nah, indikasinya ya itu yang terjadi. Nah, itu yang betul tadi. Kalau saya suka istilahnya dengan jadi pemimpinlah yang menjadi guru juga, digugu dan ditiru. Nah, gitu kan ya. Jadi Mas Kiri bilang ya mangkisi mangkidu gitu kan ya. Apa yang dia lihat yang dia kerjain. Itu saya nggak tahu tuh. Kalau guru sih, setahu saya itu istilahnya Ki Hajar Dewantoro ya. Tapi kalau mangkisi mangkidu saya nggak tahu. Itu siapa ya? Mungkin siapa? Eh, Gitu kira-kira ya teman-teman ya, supaya lebih efektif. Nah, monggo, eh, mau mencoba. Mau ada yang mau nanya, mau berinteraksi, silahkan Ya, loh. monggo Ya. silahkan. Ya. Mbak Lova, berikutnya. Hmm. Mbak tolong. Nah, Ah, sudah satu. gimana ningkatin kekompakan? Pertanyaannya yang kemudian paling menjadi dasar adalah ketika tim saya kurang kompak dan ini jadi besar yang bekerja sama, saya belum tahu apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah ini dan meningkatkan kekompakan tim. Pertanyaan paling utamanya kalau saya garis besarnya yang jadi perhatian utamanya adalah apakah teman-teman sama timnya itu sudah punya kesepemahaman arahnya mau kemana, gitu kan ya? Nah, udah sadarkah kalau bahasa manajemennya itu udah punya awareness belum bahwa kita menuju titik yang sama, mengarah ke jalur yang sama, mengarah ke kalau bahasanya apa, visi yang sama gitu, punya tujuan yang sama. Nah, itu dia. Kalau yang satu maunya ke Bandung, satu mau ke Jogja, satu maunya ke Bogor, satunya cuma mau ke Depok, ya udah selesai gitu kan. Ya pasti kagak bareng-bareng tuh udah. Ya, Bareng-bareng, ya. ya kan? Simpel banget. Ya, Saya baru nggak, saya pribadi baru nggak. Ini kompak itu cuman awareness-nya dulu, kesadaran dulu, ya. tujuannya sama nggak. Udah itu doang ya. Iya, gitu. Kan itu. Maka karena kalau semuanya udah sama, ya pasti kan kita ngomongin hal yang sama gitu kan ya. Akan bicara ini yang sama untuk mencapai tujuan yang sama. Karena kemudian nanti kan alternatifnya akan keluar. Bisa aja lewat berbagai cara usulannya, tapi kemudian disepakati kan gitu yang jauh lebih penting. Karena kita udah punya sa- sepaham gitu kan. Udah punya sepaham bahwa kita nanti mau larinya mau ke sini loh. Nah, pasti Ini nanti. ada contoh gampang Mas Dodi Hmm, ini. hmm, Contoh gampang dari sebuah pepatah. nah, Apa namanya? Tirulah semangatnya, nah, jangan tiru kelakuannya. Misalnya gitu. Tirulah bobotoh sama bonek atau jakmania gitu. Begitu mereka ketemu, kan rame-rame tuh barengan berantem. Wah, karena targetnya jelas, mukulin musuhnya gitu. Makanya ikuti semangatnya, tapi ya, jangan kelakuannya. kan ya, Nah, ya, betul. Maka ya itulah penting tuh ya. Jadi harus sama. Ya, terus yang kedua juga apa nih? Supaya kompak ya perlu saling terbuka ya, Mas, Mbak, gitu kan ya. Jadi kalau ada yang memang nggak pas ya, kalau udah sudah terbuka, transparansinya sudah sangat baik, ya jadi udah
udah nggak ada istilahnya nggak punya agenda terselubung gitu ya. Apa yang tadi tuh Mas Kiri sampai di depan. Udah bikin drama sendiri, udah punya skenario sendiri. Nah, ini kalau udah kayak gitu berarti ceritanya udah nggak sama nih, gitu kan ya. Yang satu ceritanya mau Malin Kundang, satunya ceritanya Siti Nurbaya. Ya nggak ketemu udah, gitu kan ya. Eh, bisa nggak digabung? Bisa sih, Siti Nurbaya yang jadi Malin Kundang. Kalau Siti Nurbaya Malin Kundang masih dekat-dekatan Mas Dodi. Yang satu Oh, layar iya. terkembang. Ini saya rasa kayaknya sih pada nggak ngerti soal ini. Kayaknya yang sudah uzur kayak kita nih yang paham. Gini. Ya. Yang satu acuannya Harry Potter, J.K. Rowling. Nah, Yang eh. satu lagi acuannya Lord of the Ring. Nah, Yang satu ngomongin Hobbit, satu lagi ngomongin Dumbledore kan gitu kan ya. iya, iya, iya. Betul. Ya, ya kira-kira gitulah. Maka penting untuk bisa saling terbuka, kita pakai skenario yang mana. Sehingga karena tadi sudah sama arahnya, tujuannya, dengan hal yang keterbukaan kedua ini akan mempermudah sebenarnya proses kerjanya jadi lebih baik kan gitu kan. Karena misinya kita udah sama. Terbuka jadi nggak orang sudah lebih open. Kalau gini gimana ya? Karena menurut saya kan jadi udah sangat terbuka. So everybody bisa ngelihat ada di atas meja ibaratnya. Gitu. Semua komunikasi udah di atas meja, udah kelihatan di atas meja semua. Nggak ada yang kalau kemarin-kemarin suka ada yang under table, transaksi under table. Nah itu berarti udah pakai drama tuh, gitu ya. Yang A masuk yang B, nah itu kalau udah kayak gitu, it's not good. Nggak akan terjadi yang namanya kompak, gitu ya. Nah, kira-kira dua hal keutamaan yang itu sih ya. Dan kemudian kalau sampai terjadi konflik, nah ini yang kemudian ini ya. Eh, kalau sampai terjadi konflik, ya perlu diskusikan bersama, gitu kan. Cari cara, gitu ya. Artinya gimana kalau konflik sangat mungkin terjadi dimanapun terhadap siapapun, gitu ya. Karena targetnya sebenarnya tadi kembali lagi dikembalikan ke misi utamanya kita, ya. Cari solusi, bukan apa, dan nganggap bahwa setiap masukan itu sebagai bagian untuk menyampaikan atau menjadikan atau membuat alternatif pemecahan gitu kan ya. Ya itu mesti ditangani. Maka timnya pasti harapannya pasti mestinya jadi lebih kompak lagi. Kira-kira itu sih teman-teman. Ini masih ada Ada pertanyaan yang lagi? Hah? ngobrol, Hah? yang kan kita bahas dari pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman juga nih. Hmm. Ada nggak nih yang mau tanya, mau ngobrol Hmm. langsung buka open mic juga bisa. Open mic berarti langsung jadi stand up comedian kan. Jadi open mic atau Ya, tulis di kolom chatting silahkan gitu. Yuk gitu. Apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang memang terjadi di kehidupan nyata dan sekali lagi tim itu nggak dibatasi tim di tempat kerjaan atau bisnis loh ya. ya. Tapi termasuk juga tim di keluarga kita. Hmm. Itu tim, nggak usah beda-beda, itu tim. Ya, dimana kalau misalnya teman-teman sebagai leader dalam tim tersebut, maka organisasi atau keluarga yang teman-teman menjadi leadernya tadi, ke depannya jadi lebih baik kalau misalnya timnya juga dihandle dengan baik. So, yuk, So, tanya, diskusi, ya, cerita masalah ada isu apa nih, kira-kira. Ya. Saya dan Mas Dodi belum tentu paling tahu sih ya. Mas Dodi kita juga punya keterbatasan-keterbatasan. Tapi yang ya, kami janjikan buat semua pertanyaan, semua diskusi, kalaupun kami memang belum bisa, itu menjadi dasar untuk kami cari jawabannya dan bisa jadi nanti kita akan ada diskusi lanjutan terkait hal itu. ya, Ayo monggo. Ada betul. yang mau itu cerita, siap, yang mempermalukan diri sendiri. Loh, jangan salah ya teman-teman, kenapa saya bilang kayak gini Ya, ya. Eh, Cara satu ciri khas pemimpin itu adalah orang yang bisa minta maaf loh. Jangan hmm, salah. Jadi kalau Anda beranggapan, teman-teman beranggapan bahwa seorang pemimpin, loh, saya nggak boleh nunjukin kelemahan saya, Mas. Kalau saya minta maaf kan artinya saya lemah. Well, sebaliknya, bahwa kalau Anda bisa minta maaf untuk kesalahan yang benar-benar saya atau teman-teman lakukan, kepada apa? Pada tim Anda. Apakah itu anak buah atau anak beneran di rumah, gitu, atau pasangan misalnya.
maka itu justru menunjukkan kedewasaan berpikir, kemampuan pengendalian ego, dan kemauan untuk kemudian memperbaiki kesalahan Anda gitu. Oh, Itu kemerokotop istilahnya gitu. ya, Ya. betul, betul. Memang nggak mudah loh, nggak mudah. Itu nggak mudah. Wah, ini ada pertanyaan kan, akhirnya keluar juga nih. Nah, Ya. Oh, ini yang mana dulu nih? Eh, yang di slide atau yang di chat dulu? Yang di chat dulu kali ya. itu kayaknya. Nah, saya punya tim kerja yang seharusnya sudah hampir solid, baik dari inisiatif kerja dan kompak. Namun dalam tim saya ini ada yang kayaknya udah mulai jadi beban dalam tim. Apa yang harus saya lakukan terhadap orang ini? Oke. Istilah beban ini yang mesti diklarifikasi nih ya. Apakah kemudian semuanya istilahnya apa? Eh, semua udah lari, nah dianya duduk manis, diam, atau bahkan lebih jongkok gitu. Nah ini apa ini ya. Nah karena saya udah ajak ngobrol bersama agar bisa kembali solid. Ah, udah diajak ngobrol gitu kan. Pertanyaannya juga kemudian yang bisa dijadikan acuan adalah seberapa dia tadi kembali Mas Islam, saya pinjam Islam, seberapa dia aware dengan kita purpose-nya ya, seberapa dia kemudian sadar bahwa sebenarnya keberadaan dia, apakah dia memperlancar kerjanya tim atau justru uh, jadi evaluasi dia juga. Kalau kita jadi atasannya, maka kita akan lihat, bikin evaluasi dong, gitu kan ya. Kenapa dia belum bisa apa? Belum bisa berkontribusi sesuai dengan kecepatan yang dia harapkan, yang diharapkan dari dia, gitu kan. Harusnya dia ngerjain 10 menit, kenapa dia masih setengah jam? Nah, pasti ada sesuatu yang perlu kemudian kita lihat lagi. Apakah kemudian dia punya, oh ini di sini nih, nyambung sama sebenarnya yang ada di slide nih, kemampuan soft skill-nya gitu. Apakah soft skill-nya kah? Karena komunikasinya kurang lancar sehingga dia jarang ngobrol sama timnya atau sama atasannya atau sama teman-teman sendiri sebagai atasannya gitu ya. Sehingga dia kalau ada kesulitan dia nggak menyampaikan itu yang bikin istilahnya timnya jadi bergerak tidak cepat gitu kan. Atau dia punya masalah hal lain lagi. Nah, tolong dilihat, ada yang terkait dengan kinerja kah? Kalau bahasanya, kalau bahasa orang SDM tuh, ya terkait dengan performance kinerjanya dia atau lebih ke arahnya ke personal, gitu ya. Eh, Oke, ini, oh lanjutannya yang jadi concern dia memang tidak ngerasa dirinya sudah jadi beban sehingga saya harus kembali monitor. Itu. Mas Kiri itu tadi ngomong, you mau tegas, betul kan? Nah, kita di saat ini di momen itu kita mesti tegas. Karena kalau enggak performance kinerjanya, timnya itu pasti pengaruh pasti lama-lama. Ya. Nah, orang udah naik wus, lah inilah masih naik keretanya biasa kan gitu. Apa nyampe yang satu udah nyampe 20 menit, belum duduk aja udah nyampe gitu kan ya. Yang ini udah duduk, jalan-jalan, ini udah tidur, baru nyampe itu pun dengan catatan nyampe di stasiun berikutnya, belum nyampe di tujuan ya. Nah, di titik itu kemudian kita mesti tegas, apakah kamu mesti turun di stasiun berikutnya, ganti kereta, ya, ganti kereta yang lain, atau masih mungkinkah dia dilatih untuk bisa ngejar ketertinggalannya itu? Ya, pasti yang situasi yang teman-teman yang pasti lebih tahu lah, gitu kan? Di lapangannya bagaimana? Masih memungkinkankah dia untuk dikasih training yang sifatnya tadi bisa jadi apakah ini karanya ke technical atau yang sifatnya ke soft skill? Nah, ini gitu ya. Jadi tetap tetap perlu ngarahnya tadi perlu lebih eh, tegas dan kemudian kalau masih belum mudeng juga apakah ngarahnya udah yang lebih ke ngarah yang keras. Bukan kasar ya, hanya keras. Tegas terus kemudian masih evaluasi lah. Orang teman-teman ini perlu juga dikasihkan masukan gitu kan. Bagaimana apa yang perlu di kira-kira apakah menjawab gitu ya. Karena saya tidak tahu persis kejadiannya atau lokasinya gitu kan ya. Nah, ya itu perlu dievaluasi. Kalau perlu 1 bulan kan biasanya suka ada gitu ya. Ada aturan main di beberapa perusahaan, di beberapa organisasi itu dikasih kesempatan gitu kan ya. Eh, bikin notulen kesepakatan. Wah, itu kan bikin
apa memo kesepakatan, surat perjanjian. Kalau dalam waktu sekian kamu belum bisa memenuhi ini, maka kamu akan gimana kan gitu ya. Nah, itu bisa jadi ngebangun awareness yang bersangkutan ketika dia makin berarti saya sangat diperhatikan nih di titik ini. Nah, tinggal caranya ya teman-teman, bukan kamu nih maaf ya kata-kata nggak bisa nah itu udah kalau nanti terus ya sebentar ya kecuali memang niatnya dari awal teman-teman udah mau ngeluarin dia gitu kan ya. Tapi tolong kalaupun mau dikembalikan ke yang maha penciptanya gitu ya. eh, Artinya dikembalikan ke keluarganya, tolong berikan kesan tetap positif ya. Karena biar bagaimanapun kembali lagi usaha bisnisnya teman-teman kan hidupnya teman-teman nih, gitu kan ya. Apalagi yang teman-teman UMKM gitu ya. Ya, tetaplah perlakukan orang dengan baik karena bagaimanapun kembali lagi ya nanti nilai apa namanya? Nilai Anda gitu kan ya. Jangan sampai terus jadi apalagi sekarang sosial media sudah begitu ini ya. Terus foto shoot gitu kan ya. Ini tempat kerja yang bikin semua orang serasa di kawah, mending kawah Chandra di muka, kayak udah di neraka kan gitu kan. Nah, aduh kalau kayak gitu kan eh, nggak ada nanti orang yang mau kerja di tempat teman-teman bareng sama teman-teman gitu kan. Nah, so tetap proper sehingga teman-teman juga punya data yang baik, cukup kuat untuk membuat dia memastikan bahwa dia memang belum bisa ngejar seperti apa yang teman-teman targetkan. Gitu ya. Gitu. Oke. Ini tadi Teman ada. nambahin Yes. sebelum pertanyaan berikutnya, cuma pikir aja 1 menit gitu ya. Hmm. Buat teman-teman, tadi yang disampaikan Mas Dori itu buat saya tuh udah mencakup dan apa namanya mengcover semua jawaban yang. Nah, pertanyaannya biasanya balik lagi kayak yang pertama kali tadi Mas Dodi bahas tadi, yaitu masalah komunikasi. Ini orang jadi beban ini benar-benar kita sudah komunikasiin kita maunya apa dan clear di kepalanya Ya. dia apa enggak. Jangan-jangan kita cuma bilang, Mbak Ulfa, pokoknya saya mau, ini keren ya. Gitu. Terus sementara Mbak Ulfa kan mikir keren itu, oh ininya apa nih, satuannya gitu, kilogram Hmm. kah, Ya. kilometer kah, gitu. Barangkali kita nggak ngasih sebuah indikator jelas. Jadi tetap Ya. jadi beban gitu loh. Ya, tapi Betul. memang teman-teman sadari bahwa ada juga memang orang-orang yang belum waktunya dapat hidayah. Berarti ya, ya sudah, kalau kita memang memang jalan hidupnya memang seperti itu. Kalau kita sudah berusaha, kan katanya kalau masih bisa dibina, ya dibina. Kalau enggak ya tadi kalau Mas Dodi bilang, ya dibina. Apa Mas Dodi bilang? Ya. Ya, tempatnya bukan belum mungkin dia bisa berkembang di tempat lain, bukan di Ya. tempat kita. Apa? Kan ini jodoh-jodohan. Ya, orang berkeluarga aja bisa kemudian berpisah karena memang jodohnya sudah selesai ya Mbak Cito. Apalagi di dalam sebuah lingkup pekerjaan atau bisnis. Bisa, bisa. Dan pisah Ya. itu belum tentu jadi jelek dua-duanya, bisa jadi bagus dua-duanya juga bisa. Kurang lebih gitu. Betul. Ya. Berikutnya aja. Ya. Betul. Meski disampaikan. Polanya sama nggak gitu? Polanya bisa ngikutin nggak? Kan gitu ya. Jadi kalau bisa sama-sama, alhamdulillah gitu kan. Langsung Mas Riki langsung bina, sakan kan gitu kan ya. Eh, jadi eh, monggo gitu kan. Karena tidak semua orang bisa kan kita nggak mungkin maksain soal apa ya kalau bahasanya saya ilustrasinya gini lah gitu ya. Nggak mungkin saya burung suruh nyelam di air gitu kan ya. Suruh berenang di laut gitu kan. Ikan suruh terbang di udara. Kan nggak udahlah. Kita mesti cari tuh dia lebih cocoknya di mana. Jangan-jangan dia kuda gitu. Kuda suruh berenang gitu kan ya. Bisa nggak? Bisa. Buktinya ada tuh kuda nyebrang sungai. Banyak tuh di Afrika. Saya nggak tahu sih. Tapi di film-film kan gitu ya. Bisa nyebrang sungai. Walaupun ini. Tapi pertanyaannya, jago nggak dia berenang? Ya enggak lah. Lebih jago ikan kok gitu kan. Nah, itu tinggal kemudian eh, eh, monyet jagonya di mana? Ya jangan suruh monyet suruh di lapangan, jangan di lapangan rumput ya, karena dia nggak bisa lari kencang kan gitu. Nah, artinya eh, memang tidak 100% begitu, tapi kemudian
gimana kita membuat tim kita merasa ada di lingkungan yang tepat, gitu kan ya, dengan surrounding dan sesuai dengan kemampuannya dia. Nah, itu pasti akan kinerjanya pasti akan ciamik gitu. Dan disitulah butuh kedewasaan seorang pemimpinnya gitu ya, untuk juga ngelihat bahwa ya sudah kita memang mesti cari lagi atau kita kemudian ini masih kemungkinan untuk bisa dikembangkan hanya memang butuh yang waktu yang lebih panjang, ya terima konsekuensi dong ya kayak gitu ya. Nah, itu yang buat bikin tim jadi solid. Nah, kira-kira itu ya teman-teman. Dan kalau ini ada pertanyaan yang ini gimana baru pegang tim baru ya, pertama kali kerja bareng satu proyek, terus kemudian pengen langsung solid. Mas, Mbak, biar bagaimanapun butuh waktu ya. Nah, pengennya sih kayak tadi kata Mas Kiri, kalau jadi Harry Potter, jeder langsung jadi gitu ya. Sulap tuh. Nah, atau prok 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 kata Pak Tarno kan ya. Tetap butuh proses ya. Butuh proses ya. Mas, anak sekarang nggak ngerti pasar tuh, Mas. Produser. Ya, Deddy Kobusier dulu sulap. Tapi sekarang enggak. Ya, siapa sekarang pesulap yang jagoan gitu ya. Nah, kita bukan sulap gitu. Namanya organisasi butuh proses. There's learning curve. Ada yang proses belajarnya cepat banget. Bersyukurlah kalau dapat yang kayak gitu. Tapi ada yang proses belajarnya ada lebih landai gitu. Prosesnya sedikit lebih panjang. Ya, kita ada di tim yang mana? Ya, nah, hanya kemudian tadi kembali lagi. Saya kembalikan yang paling utama dan pertama, apakah setiap anggota timnya sudah paham betul, sudah tahu betul arah tujuannya mau kemana. Itu yang perlu dibangun kesadaran dan kesamaan, gitu ya. Terus kemudian hal yang kedua, cara kerjanya kita mesti sepakatin. Artinya apa? Kalau dikenal di organisasi namanya budaya. Budaya apa yang mau dibangun di tim kita? Artinya apa? Misalnya keterbukaan kah? Terus kemudian apa? Kreativitas kah? Atau apapun itu, gitu ya. Budayanya apa lagi? Mengutamakan customer kah? Atau proses kah? Whatsoever. Nah, itu yang kemudian perlu dipastikan teman-teman perlu bangun, gitu ya. Kalau belum ada, ya dibikin. Kalau sudah ada, ya dipertahankan yang baik. Kan gitu ya. Karena ada juga budaya yang nggak selalu bisa menunjang proses kerja dengan baik. Apa? Budaya nunggu diperintah. Gitu. Nah, itu kan. Nah, itu kan menurut saya hari gini nunggu diperintah, kapan kelarnya kan gitu kan ya. Atau budayanya senioritas. Ya udah kalau kayak gitu mah. Apakah seorang senior itu pasti jadi lebih baik daripada yang junior? Not necessary gitu kan. Jadi hal-hal itu yang kemudian budaya itu yang mesti dibangun. Baru kemudian ya tadi itu. Jadilah contoh gitu kalau kita yang jadi pemimpinnya, apalagi tadi di sini pertanyaan jadi saya pegang tim yang ini, ya itu yang mesti dibangun. Terus ini juga nih, timnya sudah solid, inisiatif kerja baik, tapi beberapa tahun lalu ganti manajer dengan kebijakan yang berbeda dan kurang support ke tim. Program-programnya ini, eh, wah itu, ya betul. Jangan lupa perintah ya. Gue suka loncat-loncat nih. Dan manajer dahulu dapat info, yang beda manajer baru fokusnya jadi Superman daripada bangun super tim. Saat ini tim mental saya lagi down. Mental tim saya lagi down. Kerja pakai robot tanpa jiwa. Waduh. Beberapa kali manajer baru sampaikan beliau lebih senang dengan orang bodoh tapi nurut daripada orang pintar tapi ngeyel. Bagaimana saya membuat tim saya untuk bisa lebih baik dengan kondisi tersebut? Satu ya Mas, satu ya. Ini pendekatan spiritualnya. Banyak doa ya, banyak doa. Uh, yes. Ini yang kemudian, ini kalau ini jagoannya Mas Kiri. Mas Kiri itu apa? Salah satu yang perlu disadari dan kemudian satu hal yang kemudian juga jadi basisnya adalah bahwa yang tidak bisa dipungkiri ya perubahan itu, benar ya. So Betul. sesuatu yang nggak bisa dipungkiri dong. Apa mau nanti apa targetnya kah? Ini jelas atasannya. Nah, bagaimana kemudian kita cukup bisa membaca perubahan itu dan kemudian adjustment-nya terhadap itu. Yes. Nah, ini yang bisa jadi perlu obrol. Karena menurut saya perlu obrolnya bisa jadi perlu obrol secara personal untuk lihat.
Hitungan saya orang yang kayak gini nggak lama kok, tenang aja ya. Orang yang kayak gini nggak lama. Kenapa? Karena dia masih model dengan gayanya yang mau Superman itu. Ya. So, hanya sayangnya di saat yang sama teman-teman dihadapkan pada pilihan, teman-teman perlu mensupport atasannya. Kan gitu ya. Karena kita masih kerja, maka hal pertama yang perlu dilakukan adalah support atasannya. Gitu. Ya, kemudian jangan, istilah saya kalau udah kata jangan itu yang hindari. Makanya kemudian tetap buat dirimu berharga, ya. Yuk, make yourself is worth gitu, ya. Karena kalau kerja tanpa passion itu membuat kita lama-lama nggak jadi orang pintar gitu. Tapi jadilah orang yang bijak dalam menyikapi segala sesuatu. Yang dilihat di sini, kalau saya tolong lihat organisasinya, bukan lihat sebagai pribadinya. Kalau kita ngacunya sama satu orang itu aja, ya kita nggak akan lebih baik. Tapi kemudian kita lihat organisasi yang jauh lebih besar. Saya yakin ketika teman-teman bisa menunjukkan menunjukkan perilaku yang tetap baik gitu ya, ya teman-teman akan tetap eksis kok. Dan sampai perilaku yang itu membuat Anda jadi terkubur gitu kan. Jadi tetap semangat saja. Gitu. Sama tadi yang saya sampaikan, banyak doa ya, banyak doa itu penting dah. Karena nggak bisa dikalahin gitu ya, Mas, Mbak. Di luar itu kalau pendekatan spiritual ya. Nah, hanya spiritual kan harus dibarengi dengan usaha ya. Nah, upayanya apa? Itu tadi. Coba pahami, bisa jadi ada hal yang sebenarnya kita belum paham dari atasan kita itu, dari manajer baru itu. Apa yang membuat dia punya pengalaman seperti itu? Bisa jadi dia pernah punya pengalaman sama seperti yang sebelumnya. Nah, hal baik apa yang kemudian bisa dilihat dari yang bersangkutan? Nah, itu yang kemudian tadi kata Mas Kirdi, gitu ya. Ambil yang baik, ya, ambil semangatnya, jangan tiru kelakuannya. Itu ya, itu saja sih kalau saya. Jadi santai. Ya Pak Dodi mah ngomong enak, tapi kan saya ngadepin ya Pak. Itu dia. Nanti ini pembahasannya bisa lebih panjang kali lebar ya. Jadi saya rasa masih perlu deep dive lagi gitu ya, deep dive lagi gitu ya. Oke. Ini budaya blame. Nanganin budaya blame. Mas, memang perlu ada yang diberesin sih. Karena itu cara berpikir kan. Nyalain orang gitu kan ya. Nyari kambing hitam gitu kan. Itu part of culture-nya. Hanya kemudian nunjukin yang lebih penting adalah bagaimana kemudian masalah itu bisa diselesaikan ketimbang mencari siapa yang salah. Kan gitu. So, just becoming pribadi yang berkembang lah. Kalau saya mau ngikutin kayak gitu, nggak jadi apa-apa, Mas. Maka yang saya akan sarankan adalah, udahlah cari solusinya gimana. Kalau ada masalah, ada ini ya, gimana cara nyelesainnya? Kan gitu ya. Alternatif opsi-opsinya seperti apa? Itu kan jauh lebih bermanfaat ngajak teman-teman satu timnya untuk gimana caranya ini bisa diselesaikan. Ketimbang, ini kayaknya yang salah sih Mbak Ulfa nih kayaknya nih. Oh, ini nyalain orang. Oh, ini gara-gara Mbak Ulfa nih, makanya saya jadi nggak bisa nih. Itu. Ini bukan Mbak Ulfa lagi. Oh, ini karena nggak ada ojek, becek, hujan deras. Udah ini disalahin hujan. Kalau mau cari itu ya gitu. Kira-kira gitu ya, Mas, Mbak. Jadi Mas Dodi, ini pembicaraan ini kalau misalnya kita nggak kasih batasan waktu, ini kita subuh kelar loh. Iya, betul. Sayangnya kita udah lewat cukup jauh dari batas waktunya, tapi nggak apa-apa. Teman-teman semua dan kita semua itu dapat manfaat dari ini semua, kita happy kok gitu loh. Kita senang untuk membahas ini. Dan bahkan teman-teman ya, Narapati Institute itu mengajak teman-teman untuk memulai sebuah model belajar yang baru. Ya, model belajar satu interaktif, kedua gentle, dan ketiga bahwa kita semua engage satu sama lain. Caranya gimana? Buat teman-teman yang memang pingin berkembang, bertumbuh, dan kemudian menjadi lebih baik dari waktu ke waktu,
saya, Mas Dodi, Mas Anggoro, dan Mas Teguh itu berminat untuk tetap terkoneksi dengan teman semua, yaitu tulis pertanyaan-pertanyaan teman-teman di di postingannya Narapati Institute gitu ya. Nanti timnya Mbak Ulfa, jadi Mbak Ulfa di belakangnya ada tim gitu ya, yang akan kemudian mengambil pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman gitu ya, untuk bahan-bahan konten berikutnya yang ikuti terus gitu ya, posting-postingannya Narapati Institute dari pertanyaan teman-teman dan itu dijawab semua oleh teman-teman kita, konsultan kita, tim Narapati Institute yang memang kompeten di bidangnya, gitu ya, termasuk tim dari teman-teman kita yang berempat ini, eh, dan pertanyaan apapun itu nanti akan dijawab dan pertanyaan-pertanyaan yang memang seru itu akan diposting di sekali lagi di Narapati Institute gitu dan jika Anda yang tanya pertanyaan yang benar-benar gitu ya yang dijadikan bahan itu akan memperoleh apresiasi dari kami yaitu ada e-book, ada voucher untuk datang training, ada webinar yang berbayar, voucher-voucher seperti itu dan langsung diberikan pada teman-teman yang memang katakanlah eligible yang nulis yang gabung dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jadi udah tanya ya masalah-masalah daripada disimpan sendiri itu bertanya-tanya itu nyari-nyari itu tanyain aja dan jawaban-jawaban yang diberikan itu langsung diberikan juga dan Anda silakan menanggapi ya dengan contoh-contoh real dengan langkah-langkah praktis dan juga dengan diskusi yang interaktif ya teman-teman. Saya lagi iming-imingnya kan harus ada apresiasi ya Mas Dodi ya Ya, buat betul. teman-teman pakai apa namanya menuliskan pertanyaannya apalagi kasusnya nyata ya real ya gitu di apakah di keluarga sebagai tim kecil apakah kemudian di bisnis atau di pekerjaannya dan kemudian dibahas ada apresiasi yang menunggu dari kami saya lagi bisa voucher webinar voucher training offline bisa berupa e-book dan bisa berupa banyak hal lainnya ya. Ingat tulis di Narapati Institute di Instagram Narapati Institute di kolom komen pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan terkait apapun pembiayaan, terkait dengan teamwork seperti hari ini, terkait dengan penjualan, terkait dengan teknologi, gitu. Tanya aja, ya. Kurang lebih kayak gitu. Ini apa namanya? Karena kalau misalnya kita nggak berhenti nih Mas Dodi ini sekali lagi ya teman-teman ya, sekali lagi ada ilmunya banyak banget terkait tentang bagaimana hubungan dengan antar sesama manusia dan bagaimana untuk mengembangkan organisasi, perusahaan, dan lembaga Anda supaya jadi lebih baik. Ya, tools-toolsnya banyak banget dan nanti sepertinya akan ada kesempatan lain untuk kita bisa diskusi dan bahkan juga berdiskusi secara lewat sosial medianya Narapati Institute. Ya, nah, tetapi malam hari ini perlu saya kembalikan kalau enggak nanti ada yang gelisah nih, ya Mbak Ulfa nih beberapa hal yang mungkin mau disampaikan Mbak Ulfa. Ya. Jadi terima kasih banyak teman-teman, termasuk juga Mas Dodi. Kita kasih aplaus buat Mas Dodi yuk. Ya, terima kasih teman-teman. Saya kembalikan pada Mbak Ulfa. Silakan Mbak Ulfa. Oke, akhirnya. Ini sebenarnya sedikit overtime ya, bukan sedikit lagi sih. Setengah jam itu bukan sedikit lagi ya teman-teman sebenarnya. Oke, nggak apa-apa. Untuk hal ini kita maafkan terlebih dahulu. Karena Ulfa lihat tadi mau nge-cut kok sayang ya. Kok teman-teman makin aktif ya. Kok mau ditutup kok makin banyak pertanyaannya. Jadi kayak sayang banget gitu lah. Akhirnya ya udahlah gitu. Nah, sekarang Ulfa mau ngingetin lagi nih, kalau kelas kita untuk di tanggal 7 Mei jangan lupa daftar. Tadi Ulfa lihat udah ada 6 peserta baru. Jadi Ulfa pastikan kalian jangan lupa untuk mengisi. Kalau kalian ingin konsultasi, jangan lupa diisi tuh. Ada tiga pertanyaan kayak mengenai yang singkat, terus detailnya seperti apa gitu. Nanti kalian isi biar nanti sama mentor kita akan dijawab dan dikasih solusi begitu teman-teman. Dan Ulfa mau sedikit promosi nih. Kita di Coachinar ini ada kelas lanjutan yaitu konsultasi private. Nah, buat teman-teman yang mau konsultasi private boleh banget hubungin Ulfa. Nanti Ulfa kasih
informasinya, dan untuk teman-teman yang udah follow Instagram kita @narapati Institute akan mendapatkan diskon khusus untuk konsultasi berikutnya gitu ya. Oke, mungkin itu aja sih informasinya. Ulfa ucapin terima kasih buat teman-teman, buat mentor-mentor kita juga yang keren-keren hari ini. Terus buat teman-teman yang semangat tadi untuk ngasih pertanyaan-pertanyaan juga. Ulfa apa ya? Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di tanggal 7 Mei. Jangan bosan-bosan ikut kelas gratis kita. Mungkin itu aja sih kurang lebihnya. Ulfa mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Thank you. Semua Thank you semuanya. Mas Kirdi, Mbak Ulfa, Mbak Dodi, teman-teman. Bapak, semuanya. Izin pamit.